أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah, akan saya sampaikan beberapa pengumuman bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi yang berupa HP atau sejenisnya. Mohon untuk dinonaktifkan. Laporan keuangan Masjid Baitul Muslimin saldo kas masjid sampai dengan tanggal 27 November 2025 Rp45.220.000. Pemasukan infak sholat Jumat minggu lalu 3 juta. Jumlah Rp50.490.000. Saldo kas masjid sampai dengan tanggal 4 Desember 2025 Rp50.490.000. Untuk itu para jamaah dimohon keikhlasan hatinya untuk membacakan suratul Fatihah yang ditujukan kepada almarhum, almarhumah serta para donatur yang menginfakkan sebagian hartanya guna operasional Masjid Baitul Muslimin. Lahumul Fatihah. Yang bertindak sebagai khotib dan imam Al-Ustadz Dr. Andes Haji Wahib dan Bilal Ustadz Daldimo. Demikian himbauan dan pengumuman dari pengurus Masjid Baitul Muslimin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zuratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah la'alakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi keselamatan oleh Allah dari berbagai macam bencana yang telah menimpa di daerah lain. Kita sebagai warga Surabaya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, mari kita berusaha untuk menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang selalu diwasiatkan oleh khatib, sebab kunci sukses hidup itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin sukses hidup dunia adalah dengan takwa kepada Allah. Ingin sukses hidup di akhirat adalah dengan takwa kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan khutbah dengan tema Aku Mencintaimu Allah. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebagaimana ayat yang saya baca tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum, dan akan mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah kita harus menjaga iman dan takwa kita dengan serius. Tidak main-main. Sebab tidak ada bekal hidup yang paling utama dalam kehidupan kita ini adalah dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan takwa? Menurut Ibnu Abbas, bahwa takwa itu adalah ittaqu ma khurrima alaikum wafturida ma farrattum. Menurut Ibnu Abbas, bahwa takwa itu adalah menghindari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilarang oleh Allah harus kita hindari, sebab manakala tidak kita hindari pasti akan mahdarat untuk kita semua. Bukan hanya yang merasakan, yang melakukan, tetapi orang lain akan bisa merasakan akibat dari ulah yang kita lakukan yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti perjudian, kalau itu terjadi di mana-mana, perzinahan terjadi di mana-mana, kemaksiatan terjadi di mana-mana, walakin kadzabu fa akhadnahum. Pasti Allah akan menurunkan azab di muka bumi ini. Seperti yang kita lihat di mana-mana, hutan dia tebangi. Padahal itu adalah bukan miliknya. Hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia langgar, pasti akan menimbulkan akibat dari hal yang diharamkan karena dia tabrak tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas memberikan satu pendapat, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menghindari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keluarga, jangan sekali-kali kula panjenengan memberikan hal yang diharamkan pada keluarga panjenengan, memberikan nafkah yang tidak haram, yang tidak halal kepada keluarga kita. Akibatnya apa? Keluarga itu tidak akan jadi berkah. Kalau keluarga sudah tidak akan jadi berkah, maka jangan harapkan keluarga itu akan menjadi sakinah, menjadi maslahah dalam kehidupannya, karena senantiasa dia makan dengan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang yang bertakwa menurut Ibnu Abbas itu adalah wafturida ma farrattum, mensegerakan terhadap apa yang dilakukan, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita ini sebagai umat Islam yang sudah selalu diingatkan oleh para khatib, diingatkan oleh para kiai, para ulama-ulama kita, bahwa tidak ada amal yang paling afdal menurut Rasulullah, di antaranya adalah salat tepat pada waktunya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah
fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian telah mendengar azan, is'au ila dzikrillah. Fas'au itu adalah fi'il amar. Dalam bahasa usul fikih, kalau ada amar bentuk perintah, al-amru lil wujub, artinya bahwa perintah itu menunjukkan arti wajib yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, yang tidak bisa kita sepelekan begitu saja. Kalau kita sudah dengar azan, is'au ila dzikrillah, segera untuk meninggalkan urusan duniawiyah menuju ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah hadirin para jamaah yang berbahagia, kalau kita bisa sedemikian itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan berkah dalam kehidupan kita, dan kita akan dijauhkan dari semua bentuk kesulitan kita, dan kita akan dimudahkan dalam hidup kita. Urusan duniawiyah kita pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Tidak ada kesulitan dalam kehidupan kita sepanjang kula panjang hidup ini adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah, dengan sesungguhnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu iman dan takwa jangan dibuat main-main, sekedar menggugurkan kewajiban, maka Allah juga tidak akan ridho manakala hal itu kita lakukan. Yang kedua, bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah artinya memiliki kemauan yang keras. Istiqamah secara sederhana yang sering kita dengar adalah lumintu, terus menerus. Hadirin jamaah yang berbahagia, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, istiqamah dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah akan memberikan rahmat berupa malaikat-malaikatnya Allah turun untuk mendampingi kita dalam segala aktivitas kita. Sepanjang kita istiqamah dalam hal ibadah, kita hidup tidak akan sendirian. Di kanan kiri kita ada malaikatnya Allah. Allah akan menurunkan malaikat rahmat untuk menjaga kita. Kalau kita senantiasa berzikir dan salat berjamaah dengan istiqamah, ibadah dengan istiqamah, kita tidak akan hidup sendirian. Allah akan memerintahkan malaikat supaya melindungi orang yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bersifat transendental, artinya gaib. Kita harus membangun keyakinan ini. Sebab kalau tidak kita bangun sebuah keyakinan, pasti kula panjenengan akan menyepelekannya. Yang kedua, orang yang senantiasa istiqamah ibadah kepada Allah akan diberikan, katanya Allah, alla takhafu. Alla takhafu ini adalah dalam tafsir yang saya baca, kita akan dilindungi oleh Allah besok di akhirat. Tidak akan ada rasa khawatir bahwa tidak ada pelindung lagi kelak kula panjenengan menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Ketika matahari, bumi, langit ini sudah disatukan oleh Allah berubah bentuknya, maka kita menghadap di hadapan Allah kelak tidak ada yang bisa menolong. Saudara kita tidak akan bisa menolong, guru kita tidak akan bisa menolong, keluarga kita tidak akan bisa menolong, istri kita tidak akan bisa menolong, kecuali karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita yang akan maju untuk menolong kita.
Sedekah kita yang akan menolong, membantu kita di saat matahari dipendekkan oleh Allah. Semua merasa haus, semua merasa lapar. Orang yang senantiasa ibadah kepada Allah tidak akan terasa haus dan tidak akan terasa lapar. Ini harus kita yakini supaya kita semangat dalam hal ibadah kepada Allah. Sepanjang kulapannya tidak meyakininya, maka tidak akan semangat dalam hal ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa istiqomah diberikan oleh Allah jaminan. Wala tahzanu, hidupnya akan dijamin oleh Allah, urusan duniawiyahnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi kita akan dijamin oleh Allah, keluarga kita akan dijamin oleh Allah, anak-anak kita akan dijamin oleh Allah karena keistiqomahan kita dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, kadang kalau panjenengan kurang yakin, kenapa hidup ini kadang-kadang merasa kurang, tidak punya duit, tidak punya biaya ini untuk biaya anaknya dan lain sebagainya. Menurut pandangan agama, karena nilai ketakwaannya yang belum siap 100% takwanya, pasrahnya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, harus dibangun sebuah keyakinan ini. Tidak akan bisa manakala kalau panjenengan tidak membangun sebuah keyakinan dengan belajar penuh agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang senantiasa istiqomah dalam hal ibadah kepada Allah akan diberikan surga. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Semuanya itu dari janjinya Allah. Surga pasti tempat kita. Karena kita istiqamah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah janjinya Allah. Allah kalau berjanji pasti ditepati. Tidak akan mungkin tidak. Kalau manusia janji bisa saja akan meleset, tetapi kalau Allah tidak akan pernah ingkar terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, selalu menanamkan akhlakul karimah. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam sekitarnya, akhlak kepada hewan-hewan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Hadirin jamaah yang berbahagia, ketika manusia sudah kehilangan moral, sudah kehilangan akhlak, apa kata Rasulullah? Innamal umamu akhlaku ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlakuhum dhahabu. Jika manusia sudah kehilangan akhlak, kehilangan moral dalam kehidupannya, istri sudah tidak mempunyai akhlak kepada suami, suami sudah tidak mempunyai akhlak kepada istrinya, anak sudah tidak mempunyai akhlak kepada orang tuanya sudah tidak peduli lagi kepada keluarganya, dengan lingkungannya, kehidupan mereka tidak berteman dengan yang baik, dan alam sekitarnya dia rusak, maka Allah akan menurunkan azab di muka bumi ini. Karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, akhlakul karimah harus kita tanamkan dimanapun kita berada. Orang yang mencintai Allah, maka interaksi sosialnya pasti akan baik. Dengan siapapun pasti akan baik. Karena tidak ada kemuliaan dalam kehidupan kecuali senantiasa berbaik kepada orang lain. Hadirin jamaah yang berbahagia, semoga kita senantiasa mencintai Allah lebih yang lain daripada kita mencintai urusan duniawiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diselamatkan oleh Allah dari bala, musibah dan bencana dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم أخرانا وسلم أعمالنا وسلم من البلايا والخطايا وسلم من عذاب القبر وسلم من فتنة المحيا والممات وسلم من فتنة المسيح الدجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.